Sungai Tuntang. Karena di sini ada yang lebih menarik, yaitu sebuah bangunan tinggalan Belanda yang ada kaitannya dengan PLTA Anjlok. Ini bukan benteng ataupun sebangsa gua. Ini merupakan tempat pembuangan air. Jadi fungsinya gini. Sebenarnya tempat ini atau lorong-lorong ini merupakan tempat pembuangan air dari atas yang sudah terbagi di tiap titik. Nah, titik-titik tersebut ada fungsinya tersendiri. Dan kembalinya pun tetap di sini, di Sungai Tuntang ini. Pengertian PLTA, pembangkit listrik tenaga air atau yang lebih dikenal dengan singkatan PLTA, adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air, yakni merubah energi potensi menjadi energi kinetik. Pada masa itu, energi digunakan untuk menggiling gandum serta kegiatan lainnya. Perkembangan menggunakan tenaga air dimulai pada pertengahan tahun 1770-an oleh insinyur Prancis bernama Bernard Forest de Bellido yang menerbitkan buku berjudul Arsitektur Hydraulique. Kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air atau lebih dikenal dengan PLTA memiliki keunggulan-keunggulan lain jika dibandingkan pembangkit listrik yang lainnya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Anjlok dibangun pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1938. PLTA yang berlokasi di Desa Ndelik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang ini masih beroperasi hingga sekarang. Bangunan apa ini ya, Kang? Mungkin di tempat tinggal apa ini ada sebuah bangunan, cuma bangunan ini saya belum tahu. Bahkan saya tanya Kang Seno pun, Kang Seno belum mengetahui bahwa di sini itu bangunan apa. Cuma kalau dilihat dari segi daripada bangunan kayak pos 3 bagian ya Kang ya. 3 bagian, 1, 2, terus 3 bagian. Cuma ini kalau seumpama ini adalah bangunan pos yang memiliki atap, sisa gentengnya kok nggak ada. Hari itu juga penelusuran kita lanjutkan ke bagian sisi lainnya, yaitu terdapat beberapa bangunan yang berada di atas baturan-baturan yang terbuat dari tatanan batu dengan cara disusun hampir menyerupai sebuah bangunan benteng pertahanan. Kang Seno pun mengajak saya di beberapa bangunan-bangunan seperti anim. Orang-orang menyebutnya, kemungkinan kata anim itu bisa diartikan pos atau gardu listrik. Ini anim, sebutannya anim. Nah, bangunan inilah yang disebut-sebut dengan anim atau pos gardu listrik. Hampir menyerupai sebuah bangunan benteng lengkap dengan menaranya.
Jika melihat di sisi sebelah selatan terdapat dua gorong-gorong yang hampir menyerupai setengah lingkaran. Kemungkinan tempat ini merupakan tempat untuk aliran air yang berasal dari atas. Jelasnya berada di sisi sebelah utara bangunan pipa utama yang mengalir ke bawah. Anak tangga ini merupakan akses jalan untuk naik dan turun untuk hilir mudik para penjaga atau pekerja di saluran listrik tersebut. Dan tepatnya di sisi sebelah kiri atau di sisi sebelah selatan terdapat beberapa tiang untuk penyangga suatu bangunan. Nah, ini merupakan bangunan atau akses jembatan untuk menghubungkan bangunan yang berada di sebelah selatan dengan bangunan yang berada di sebelah utara. Jika di sisi sebelah selatan terdapat sebuah bangunan berupa gudang, yaitu tempat untuk penyimpanan spare part atau bahan-bahan rangkaian Mungkin listrik. ini pos. Nek rumah mesti gede, cuma ini kan ukurannya berapa meter? Ini coba anak tangganya cuma ini, sekecil ini. Ini ada berapa ini? Kira-kira 1,5 meteran. Nah, posisi kita sudah masuk di pos atau gardu. Nah, di sini. Nah, paling ini, yang terakhirnya sini. Sekitar ada 4 meter. 4 meter? Enggak ono kan? Si? Ro? Iya bener 4 meter. 4 meter kali 4 meter. Kecil. Berarti ini pos gardu. Terus itu ada pagar yang memang sengaja dibuat supaya menahan tanah yang kemungkinan bisa longsor atau sebagainya. Yang jelas ini ada material batu yang direkatkan menggunakan mungkin semen, kalau bahasanya zaman sekarang juga pasir yang dijadikan satu, lalu untuk menahan tanah yang dari atas supaya tidak longsor. Video tadi kan? Sekarang kita eksplor ke bangunan itu. Daripada bangunan ini fungsinya itu untuk apa? Bahwa jika kita lihat di bawah ini merupakan saluran pembuangan air yang kita eksplor dari bawah tadi. Nah, seperti ini. Ini lumayan lebar loh. Tadi yang tak hitung dari pojok barat ya Kang? Barat sampai ke timur itu ada 7 bagian pembuangan air, dan memang ada sekitar 3 yang paling besar. Salah satunya ini. Kalau di bawah itu diberi nama bunker Anim. Cuma kalau bunker Anim itu berhubungan dengan listrik, dengan aliran listrik. Cuma ini kok jika saya melihatnya ini merupakan aliran untuk pembuangan air yang sudah dimanfaatkan oleh PLTA. Contohnya untuk menggerakkan turbin. Dari turbin ada gesekan menjadi medan magnet, dari medan magnet lalu menjadi medan listrik, dan akhirnya medan listrik dikumpulkan di pos PLTA ini yang di depan. Kita tidak boleh masuk. Kita eksplor di bagian luar saja. Itulah PLTA Anjelok, cuma kita tidak diperbolehkan masuk. Yuk lanjut Kang.
Jendelane iki lho. Jendelane lebar-lebar, kacane gede-gede. Kayunya pun kayu atau daun jendela masih asli. Terus kacanya juga masih asli. Kusennya pun juga masih asli. Nah, kita tadi kan habis eksplor dari lokasi yang sebelah sana. Oh bener Kang, ini dhisik semacam jalan dan itu jembatan yang menghubungkan ke lokasi sebelah. Nah, iya toh. Ada sisa konstruksi besi, tapi besinya dipotong. Rel kereta ternyata besinya. Ya mungkin untuk ben kuat nih. Besinya rel kereta. Berarti benar di sini itu akses jembatan untuk menuju ke lokasi sebelah sana. Jelas intinya lori ini difungsikan untuk ngecek pipa jika ada kerusakan, mungkin pipa bocor dan sebagainya. Angka tahunnya berapa Kang? 1937. Kemungkinan dari ngangkut anu ya Kak. Apa? Material-material itu ya. Ini sebenarnya cara kerjanya itu kayak dikatrol Kang. Dikatrol dari dalam. Jadi di dalam sini ada, ini adalah ruang generator. Ya tenan toh. Ruang generator. Nah, ada gulungan tali toh. Nah, itu motor, yang di sebelah itu motor. Jadi nanti apabila motor itu bisa diputar balik, maju mundur seperti itu. Tetap dikaitkan dengan, kalau bahasa Jawanya seling, ini semacam tambang tapi yang terbuat dari kawat-kawat yang dikumpulkan jadi satu. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini jika difungsikan, lori ini turun karena memang jalan atau rel ini turun sampai ke pos induk PLTA. Terus apabila sudah mungkin menurunkan barang atau ngecek sesuatu, kalau sudah selesai baru motor yang berada di dalam tadi digerakkan tali ini dengan otomatis menggulung sendiri, lalu narik lori ini sampai ke asalnya. Jadi sistem kerja lori ini sebenarnya digerakkan oleh motor, ditarik pun juga oleh motor yang berada di dalam dengan tali yang dikaitkan. Tapi ada sisi menariknya lagi, bahwa di keempat roda tersebut ada kampas. Nah, ini fungsinya untuk ngerem. Kampas ini terbuat dari kayu. Ini roda pertama satu, roda kedua, dan ini roda ketiga, roda keempat. Konstruksi rem tersebut secara keseluruhan sama, yaitu kampasnya menggunakan kayu dengan pengait atau dengan connecting yang digerakkan oleh salah satu tuas. Tuasnya itu yang berada di depan itu. Nah, di sini akan saya coba untuk menjelaskan sistem kerja daripada tuas supaya lori ini bisa berhenti.
Kita mulai dari atas. Yang pertama ini setang. Terus ada batangan besi. Ujung atas sampai ke bawah terdapat uliran. Nah, uliran itu ada yang namanya counter. Ini counter karena dia diam. Hanya di saat ini diputar ke atas, maka fungsi dari connecting ini akan menarik kampas yang di sebelah itu, yang di bawah itu, atau yang menempel pada roda. Secara keseluruhan memang diciptakan seperti itu. Dan batangan besi-besi ini dengan connecting yang di tengah itu sampai ke roda bagian belakang. Jika akan menghentikan menggunakan satu ini tuas, ini diputar. Kalau ini diputar ke atas, maka yang connecting di bawah counter ini akan naik, lalu kampas ini akan merapat ke roda, keempat roda, depan dan belakang. Jika dilepaskan, begitu juga ini akan kembali seperti semula. Dalam arti dilepaskan, jika tuas ini kita putar ke atas, maka connecting yang di bawah ini atau sambungan ini akan menarik dan kampas itu akan menekan pada sisi roda. Jika tuas ini dibalik putar arah, maka kampas yang terdapat pada roda ini akan merenggang atau netral. Iki dadine apa ngadeg. Keren ya bangunnya kolonel ya. Ngarep apa beri? Iki mburi. Nah, ini merupakan dua buah Loh, sambungan wah, pipa di bawah jembatan yang jebul ana bangunan itu, terbesar Kang. di PLTA Jelok, Orang ngerti apa dan anak kono ana panjangnya bangunan. mencapai ratusan meter. Nah, ini merupakan sambungan pipa yang pertama kali kita eksplor dari bendungan Tuntang, Kali Tuntang, yang turun ke sana hingga sampai ke PLTA Jelok yang kelihatan atapnya putih. Ini merupakan jalur apa? Lori atau semacam kereta mini. Ini arep anu ya, Teh. Ketoke anyet ya. Kemarin kan kita putusnya atau kita berhenti eksplornya kan sampai di sana. Lalu kita pulang. Sekarang kita sudah berada di tengah. Coba nanti kita turun ke bawah. Sampai nggone penampungan air wani, Kang. Penampungan air. Ono sing ono patunge kae. Yo. Ya. Apa-apa. Berarti kan iki gara iki omah iki ambek kono kae. Ya. Langsung mudhun. Ayo. Kita lihat rumah-rumah di mana sepi itu, penampungan air itu dikuras, lalu ada beratus-ratus warga masyarakat mengikuti acara tersebut, yaitu berupa menangkap ikan. Tiket masuknya berapa, Kang? Oh, kurang tahu. Isek orisinil ya. Iso masuk dah.
Kali ini kita akan memasuki lokasi di mana komplek perumahan era kolonial Belanda ini merupakan rumah daripada pegawai-pegawai PLTA zaman kolonial. Kita mulai eksplor bangunan rumah kolonial ini dari sudut belakang rumah. Kenapa tidak dari depan? Karena memang bangunan ini sudah lama tidak dihuni dan lokasi atau jalan dari depan rumah pun sudah tertutup oleh rumput-rumput liar. Lebih tepatnya, rumah di masa era kolonial Belanda ini menghadap ke arah timur, di mana terdapat teras dengan hiasan jendela yang lumayan cukup besar atau daun jendela yang terbilang cukup lebar. Komplek rumah masa kolonial ini memiliki kesamaan dengan bentuk ataupun konstruksinya, namun yang membedakan adalah ukuran besar rumah tersebut. Bangunan masa kolonial ini lebih cenderung banyak memiliki jendela yang menggunakan latar belakang supaya sinar matahari cenderung lebih banyak yang masuk ke dalam rumah. Juga difungsikan untuk pergantian angin lewat sirkulasi jendela yang berada di setiap sudut ruangan. Pada umumnya, setiap bangunan rumah memiliki fondasi dengan tatanan batu alam yang direkatkan menggunakan semen dan bahan campuran yaitu material pasir. Disambung dengan batu bata. Dan diperkirakan tembok ini memiliki ukuran sekitar 40 cm. Nah, ciri khasnya jendela tetap menghadap ke timur.